terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Sapaan Saat Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Pagi hari ini kembali Tuhan bangunkan kami dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan pakai hamba-Mu yang kurang sempurna ini. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami seluruhnya. Sehingga hari ini kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berbicaralah kepada kami seluruhnya Tuhan, kami telah bersedia untuk dibentuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari Efesus 6 ayat yang keempat. Akan kami bacakan bagi kita sekalian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Paulus di sini memang berbicara kepada kaum bapak, kepada bapak. Tapi prinsip yang akan kita bahas nanti, ini bisa berlaku untuk orang tua, untuk semua orang tua dan untuk semua pendidik. Ada dua bagian penting yang perlu kita lihat di sini. Namun, satu hal dulu sebelum kita masuk pada dua hal tersebut, bahwa di tengah kesibukan dan tekanan hidup sehari-hari, mendidik anak sering sekali menjadi tantangan terbesar bagi kita orang tua. Tanpa sadar kita memakai nada suara yang tinggi, tanpa sadar kita menggunakan kata-kata yang tajam, bersikap dan otoriter kepada anak-anak kita, ya, demi untuk menegakkan disiplin. Tapi hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa otoritas orang tua bukanlah lisensi untuk menyakiti hati anak-anak. Karena itu bagian yang pertama disebutkan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu janganlah bangkitkan amarah. Janganlah bangkitkan amarah. Berarti itu kita harus berhati-hati dalam cara kita mendidik anak-anak. Ya, bentakan perkataan yang kasar, ya, pilih kasih bisa membuat anak-anak kita terluka. Dan kalau anak terluka, tentu dia menjauh dari Tuhan. Dan tujuan kita mendidik tentu bukan untuk melampiaskan emosi kita. Bukan untuk membangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita. Ya. Sebagai orang tua kita dipanggil untuk mengendalikan emosi dan menciptakan suasana rumah yang penuh kedamaian. Jangan bangkitkan amarah.
Jangan kita jadikan anak-anak menjadi pelampiasan emosi kita. Mungkin diakibatkan di dunia pekerjaan, di usaha, relasi dengan orang lain. Sering sekali, sadar tidak sadar, yang menjadi pelampiasan emosi kita adalah anak-anak. Hari ini, pagi ini kita diingatkan. Jangan bangkitkan amarah anak-anak. Dengan berhati-hati dengan kata-kata kita sebagai orang tua. Bagian yang kedua, kita berbicara tentang didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini pondasinya. Mendidik bukan cuma soal nilai, mendidik bukan cuma soal prestasi ataupun menegakkan aturan. Tujuan utama kita bahwa anak itu mengenal Tuhan. Itulah tujuan utama orang tua. Mendidik, ya, ini harus kita sampaikan ajaran. Ajaran di sini juga berarti ada pelatihan, ada koreksi yang sistematis, ya, ada teladan. Nasihat di sini berarti ada teguran, ada peringatan dengan cara yang lembut, dengan motivasi yang sehat. Ajaran dan nasihat yang seperti inilah yang diharapkan kita sebagai orang tua, sebagai pengikut Kristus, kita lakukan kepada anak-anak kita. Ketika kita mendidik anak sesuai prinsip Alkitab, kita sebenarnya sedang membangun fondasi iman yang kuat bagi anak-anak kita. Cuma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang menuntunnya kepada Tuhan yang sempurna. Melalui ajaran, didikan, nasihat kita. Untuk jadi refleksi kita di pagi hari ini, ya, mari kita renungkan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, bagaimana cara kita menegur dia, apakah membangun ataukah merusak. Mari kita renungkan apa yang telah kita lakukan, dan saat ini dalam renungan pagi kita hari ini, kita diingatkan untuk bisa berubah menjadi pribadi yang betul-betul mengarahkan anak-anak kita mengenal Tuhan yang sempurna. Jemaat Tuhan, anak adalah titipan Tuhan. Anak adalah pemberian anugerah dari Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Dan tugas kita membimbing mereka mengenal Kristus, bukan membentuk mereka sesuai ataupun seturut ego kita sebagai orang tua. Pendekatan penuh kasih, pendekatan penuh kesabaran, konsistensi lebih efektif daripada amarah, suara keras, dan otoritas yang tidak berdasarkan kasih. Ini firman Tuhan yang bisa kita jadi renungan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup renungan kita dengan berdoa bersama, dan secara khusus kita akan mendoakan runggun kalender. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami kembali Tuhan ingatkan bagaimana seharusnya kami menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami seluruhnya yang ikut ambil bagian dalam renungan kami saat teduh pagi ini. Hingga betul-betul firman Tuhan
menjadi pondasi dalam kami menjalani kehidupan hari-hari kami, sebagai teguran, pengingat bagaimana kami seharusnya menjalani kehidupan kami sebagai orang tua. Bapa di sorga, mampukan kami menjadi pelaku dari firman Tuhan hari ini. Kami juga mendoakan Bapa untuk jemaat Tuhan Runggun Klender. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang melayani, pendeta, penatua diaken emeritus, guru-guru sekolah minggu, pengurus KKR, kategorial, Mamre, Moria, Permata Zaitun. Kami percaya pengurus PJJ semuanya juga Tuhan berkati urapi, sehingga tetap satu hati, satu pikiran melayani Tuhan, melayani jemaat seluruhnya. Berkati program-program yang dijalankan di tengah-tengah Runggun Klender agar semua dapat dikerjakan dengan baik. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Kami percaya Tuhan menyertai sehingga jemaat Runggun Klender bertumbuh menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Satu persatu juga jemaatmu Tuhan lawat. Tuhan berkati setiap rumah tangga, satu hati, satu pikiran, melayani Tuhan. Dan juga kiranya anak-anak dalam keluarga, Tuhan berkati tumbuh kembangnya sesempurna. Tuhan berkati pendidikannya semua dapat berjalan dengan baik. Yang bekerja Tuhan berkati urapi, yang bisa tekun bekerja. Anak-anak kami yang kiranya sudah layak mendapatkan teman hidupnya, Tuhan berkati juga. Usaha pekerjaan seluruh jemaatmu Bapa, Engkau berkati agar semua dapat menjadi saluran berkat-berkat bagi seluruh jemaatmu, sehingga apa yang mereka perlukan, butuhkan Tuhan, Engkau berikan tepat pada waktunya. Ini harapan kami Bapa di surga. Karena Tuhan tetap satukan hati dan pikiran seluruh jemaatmu, sehingga bisa bersama-sama kami bertumbuh dewasa di dalam iman. Seluruhnya kami yang mengikuti sapaan saat teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini Tuhan, kami akan menjalani hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami, segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati agar setiap apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Ini harapan kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Berikan kesehatan, keselamatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.